Di episode sebelumnya, setelah pemimpin sekte memecat agen Kim dari jabatannya sebagai wakil direktur Badan Intelijen dan menggantinya dengan agen Jung, agen Kim yang tidak terima dengan keputusan tersebut memutuskan untuk menyerang markas pemimpin sekte dengan memanfaatkan kemarahan Zio. Namun alih-alih berhasil menghabisi pemimpin sekte dan agen Jung, hal itu justru berujung dengan kematian Yona setelah terlibat insiden dengan Zio. Di sisi lain, Son yang melihat rekannya meninggal dihabisi oleh Zio pun bergegas menuntut balas dengan cara yang sama, yaitu menghabisi Wahyu yang merupakan sahabat Zio. Walaupun Zio berhasil melumpuhkan Son, tapi tidak dengan Wahyu di mana dia harus tewas setelah mendapat pukulan keras tepat di bagian kepalanya. Sementara itu di sisi lain, pemimpin sekte yang baru saja mendapat kabar kalau Yona telah meninggal langsung teratap panik, begitu juga dengan Profesor Ryu dan agen Jung karena seperti diketahui hanya Yona lah satu-satunya orang yang tahu di mana dia menyembunyikan sisa embrio Gen Zio. Sampai di sini Profesor Ryu lantas mengungkapkan rencana cadangannya, memastikan apakah anak Gurum adalah anak hasil hubungan dari Zio, dan jikalau itu memang benar, maka mereka tidak lagi membutuhkan embrio tersebut, bahkan mereka tidak akan lagi membutuhkan Zio. Awalnya, agen Jung sempat ragu dengan rencana itu karena bisa dipastikan Zio akan datang ke sana untuk mengambil anaknya dan bukan tidak mungkin dia justru akan menghabisi mereka semua. Namun setelah pemimpin sekte berjanji kali ini dia pasti bisa membujuk Zio untuk bergabung dengan sektenya, agen Jung pun akhirnya menyetujui rencana tersebut. 구름이는 잡아다 줄게요. Dia pun segera memerintahkan para anak buahnya untuk mengevakuasi Gurum dan anaknya, dan begitu sampai di TKP, mereka langsung menghajar agen Kim dan tidak segan-segan menghabisi anak buahnya hingga akhirnya mereka pun berhasil menjemput Gurum dan anaknya untuk segera dibawa ke gereja. Saat sedang turun ke lantai bawah menggunakan lift, mereka tidak sengaja berpapasan dengan Zio yang sedang menuju ke lantai atas setelah menemukan bukti dari Son yang menunjukkan kamar hotel tersebut. Di sini, Zio yang menyadari hal itu pun segera mengejar mereka sebelum terjadi sesuatu yang membahayakan bagi Gurum dan anaknya. Tapi sayangnya mereka telah melarikan diri terlebih dahulu. Singkat cerita, sesampainya di gereja, pemimpin sekte dan Profesor Ryu menemui Gurum di mana secara teknis mereka adalah ayah dan ibunya Zio yang artinya juga merupakan kakek dan nenek dari anak itu. Namun sama sekali tidak tersirat rasa sayang mereka di mana mereka hanya berusaha untuk mendapatkan anak itu sebagai bahan penelitian. Tapi meskipun begitu, menyadari kalau mereka bisa saja dengan mudah menghabisi Gurum seperti dia tidak pernah ada dan justru malah membuat anaknya tidak lagi memiliki ibu, dan sebagai seorang psikopat yang sangat tenang dalam mengatasi situasi, pemimpin sekte pun kembali mempermainkan Gurum dengan berkata kalau dia akan menunggu waktu yang pas untuk meneliti bayi tersebut. 쓸모가 있어서 살려둔 거니까 건방 떨지 마. Di tempat lain, diperlihatkan agen Kim yang berhasil menemukan Son dalam kondisi pingsan. Tapi alih-alih berterima kasih kepada agen Kim, Son justru meluapkan kemarahannya dan bahkan hampir menghabisi atasannya tersebut karena menganggap dialah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Yona setelah menyuruh Zio pergi ke markas pemimpin sekte. Namun dengan kemampuannya sebagai seorang wakil direktur di Badan Intelijen yang tentu saja sangat ahli bermain kata-kata, agen Kim pun berhasil meredam emosi Son dan justru kembali mengajaknya bekerja sama untuk menghabisi Zio. Selain itu, dia juga menawarkan beberapa dosis obat kuat yang masih tersisa untuk melawan Zio, di mana mereka berniat menjual tubuh Zio ke investor dari Jepang dengan tawaran 10 juta dolar. Namun Son tidak memperdulikan hal itu karena dia hanya ingin menghabisi Zio demi membalas dendam kematian Yona.
네가 오늘 나 11대 때렸다고. Scene lalu beralih ke kantor polisi dan diperlihatkan Kapten Choi yang telah kembali ke ruangannya dengan kondisi biru-biru, lebam. Di sini anak buahnya kemudian menceritakan beberapa penemuan saat Kapten Choi menghilang karena disekap oleh Zio, di mana dia yang berinisiatif melacak ponsel Kapten Choi untuk mencari keberadaannya justru menemukan fakta mengejutkan kalau ternyata atasannya tersebut pernah bertemu dengan Gurum dan mengetahui keterlibatan antara Human Tech dan sebuah organisasi sesat yang tidak lain adalah organisasi milik pemimpin sekte. Mengetahui hal itu, Kapten Choi pun berniat mengajaknya untuk bertemu nanti malam di mana dia akan menjelaskan semuanya. 이따 8시까지 거기로 나와. 양미전 주차장. 외근 나간다고 핑계대고 농땡이 치던데. Malamnya, Kapten Choi dan anak buahnya akhirnya COD di parkiran tanpa mereka ketahui. Zio sudah membuntuti Kapten Choi sedari tadi. Tapi alih-alih menjelaskan sesuai janjinya, Kapten Choi justru membawa selang dan plester di mana dia berniat akan menghabisi anak buahnya sendiri dengan memasukkan asap knalpot mobil ke dalam kabin untuk meracuninya dengan karbon dioksida. Namun entah kenapa, Kapten Choi yang tidak tega tiba-tiba mengurungkan niatnya dan bergegas mengeluarkan anak buahnya yang sudah kritis. Saat itulah Zio yang sedari awal memantau pergerakan mereka muncul untuk memberikan kejutan listrik sebagai ganti defibrilator untuk menyelamatkan anak buah Kapten Choi tersebut. Sampai di sini, Kapten Choi yang sudah sadar betul kalau Zio akan nekat mencari keberadaan Gurum, sempat memperingatkan agar Zio mengurungkan niatnya karena dia tidak tahu sekuat apa organisasi sesat yang dihadapinya. Namun hal itu tidak membuat Zio gentar sedikit pun dan tetap berkomitmen kalau dia akan mengalahkan semuanya demi menyelamatkan satu-satunya yang dia miliki, yaitu keluarga kecilnya. Melihat tekad luar biasa tersebut, Kapten Choi pun akhirnya memberitahu tentang sebuah gereja tempat di mana Gurum kemungkinan disekap. 그게 교회인지 뭔지 모르겠지만 거기 영도님이 계셔. Keesokan harinya, Zio pun akhirnya sampai di gereja tersebut dan langsung bertemu dengan pemimpin sekte yang juga tidak lain adalah ibunya, tepat setelah selesai acara pemujaan, di mana dia menyapa ibunya dengan cara yang cukup tidak konvensional. Meskipun para antek-antek organisasi sesat tersebut sempat ingin membantu, tapi pemimpin sekte langsung menghentikan mereka sampai akhirnya Zio pun melepaskan cengkramannya setelah mengetahui kalau wanita yang berada di hadapannya itu secara teknis adalah ibunya, di mana dia kemudian menyuruh ibunya untuk segera mempertemukannya dengan Gurum. 그럴 수도 있겠네. Di tempat yang sama, diperlihatkan Gurum yang diam-diam menyiapkan senjata untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Tiba-tiba dia justru dikejutkan dengan anaknya yang bisa mengeluarkan aliran listrik, sama seperti Zio yang membuatnya secara refleks melepaskan bayi tersebut, di mana aliran listrik itu juga membentuk semacam pelindung yang membuatnya tidak terluka. Tidak berselang lama, Zio akhirnya muncul menemui Gurum. Namun setelah mendengar beberapa fakta dari agen Kim, dia pun akhirnya termakan omongannya dan mempercayai bahwa Zio adalah orang yang telah menghabisi orang tuanya, sehingga dia mengusir Zio saat itu juga. Sampai di sini pun, Zio masih berusaha untuk meyakinkan kalau orang-orang itu telah merekayasa fakta. Namun melihat Gurum yang berubah menjadi sangat membencinya dan bersikeras melarangnya untuk menemui dirinya dan juga anaknya, Zio pun berjanji akan memperbaiki semuanya dan berniat membuktikan jika dia bukanlah orang yang membunuh orang tua Gurum. 내가 다 바로잡을 수 있어. Di sini langkah pertama Zio adalah menemui ibunya dan Profesor Ryu. Meskipun yang dipakai hanya sel telur dan sperma mereka, bayi tabung, jadi tidak bisa dibilang ibu kandung juga, untuk meminta mereka membersihkan nama Gurum sebagai tersangka dari kekacauan di laboratorium Human Tech, di mana dia akan melakukan apapun yang mereka inginkan untuk melindungi keluarganya. Di sini pemimpin sekte bisa saja dengan mudah membersihkan nama Gurum, tapi yang menjadi masalah adalah anaknya Zio yang kini lahir menjadi manusia seperti ayahnya yang memiliki kemampuan spesial. Dia khawatir jika anak itu mendapat bullying ketika hidup di luar sana karena dia bukanlah anak kecil pada umumnya, sedangkan dunia belum siap untuk menerima orang-orang sepertinya. 살인 누명은 내일 벗겨줄게.
Di luar, Profesor Ryu juga sempat ngobrol secara empat mata dengan Zio yang intinya beliau berniat melakukan proyek besar di masa depan untuk menciptakan manusia super seperti Zio sebanyak mungkin. Logika sederhananya, selama ini Zio dikucilkan karena menjadi satu-satunya yang berbeda di dunia ini yang padahal dia jauh lebih kuat daripada orang-orang lain. Tapi bayangkan jika ada 100 atau 1000 orang yang memiliki kekuatan sepertinya, maka alih-alih dikucilkan, mereka justru akan dianggap sebagai dewa bagi manusia-manusia lain. 하지만 넌 아니야. Kembali ke anak buah Kapten Choi, rekan kerja Gurum di kepolisian yang sudah sehat setelah insiden kemarin dan menjalani aktivitasnya sebagai detektif polisi. Namun begitu sampai di kantor, dia mendapat kabar bahwa Kapten Choi telah mengundurkan diri dari tugasnya dan bahkan semua keluarganya telah pindah ke Mojokerto untuk memulai kehidupan baru. Tanpa mereka sadari, ternyata saat ini Kapten Choi telah menyusup ke markas pemimpin sekte dan membaur bersama para jemaat di sana, di mana tidak berselang lama giliran Zio yang masuk untuk bergabung dalam ritual tersebut. Di tengah acara tersebut, tiba-tiba seorang bapak-bapak maju untuk menghabisi pemimpin sekte. Dia mengaku telah ditipu oleh organisasi tersebut setelah dijanjikan akan diberi bayi keturunan dewa. Zio yang melihat hal itu dan khawatir jika ibunya meninggal sebelum membersihkan nama Gurum pun lalu terpaksa harus melumpuhkan orang tersebut. Namun yang menarik adalah orang-orang yang awalnya memuja pemimpin sekte sebagai harapan mereka, setelah melihat kekuatan Zio barusan, mereka justru berbalik memuja Zio dan bahkan pemimpin sekte pun ikut berlutut di hadapannya seolah-olah Zio adalah wakil Tuhan yang dipercaya datang untuk menyelamatkan mereka. Di saat yang bersamaan, Gurum yang telah membuat rencana untuk kabur akhirnya mulai menjalankan rencananya. Meskipun awalnya dia bisa mengatasi beberapa penjaga di depan kamarnya, namun melawan puluhan penjaga di luar dengan harus menggendong anaknya, dia kembali tertangkap sampai akhirnya Zio juga datang menghampirinya. 골치 아프게 하지 말고. Namun, alih-alih membantunya pergi dari sana, Zio justru mengambil anaknya dan memberitahu Gurum kalau tidak ada tempat yang lebih aman daripada di sana. Dia berpikir kalau dunia yang kita tinggali sekarang belum siap untuk menerima kehadiran orang-orang seperti Zio dan anaknya yang berbeda dengan manusia konvensional pada umumnya. Zio pun masuk kembali ke dalam gereja yang membuat Gurum mau tidak mau mengikutinya. Di sini, Zio menyatakan kalau dia akan melakukan apapun untuk anaknya agar kelak dia tidak merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh Zio sewaktu kecil, di mana dia telah menyetujui rencana Profesor Ryu yang akan menciptakan manusia super sepertinya sebanyak mungkin karena dia percaya anaknya akan hidup jauh lebih baik jika ada banyak orang yang memiliki kekuatan sama seperti dirinya. Pernyataan itu tentu saja membuat Gurum cukup tercengang karena hal itu sama saja Zio berniat menciptakan pasukan mutan, namun karena Zio merasa itu adalah satu-satunya cara untuk membalikan keadaan, dia pun tidak menggubris omongan Gurum dan tetap pada rencananya. 미쳤어. Tanpa buang waktu, dia pun menemui Profesor Ryu untuk segera melakukan proses pengambilan sel genetika di tubuh Zio. Profesor Ryu juga memberitahu kalau dia telah menyempurnakan sebuah rahim buatan alih-alih menggunakan ibu pengganti karena rahim wanita biasa takutnya kurang kuat untuk menahan listrik dari bayi-bayi tersebut. 내 세포가 가져가. 필요한 만큼 만들어. Sampai di sini, Profesor Ryu kemudian menemui pemimpin sekte dan menyuruhnya untuk menyiapkan sedikitnya 100 rahim buatan. Meskipun di sini pemimpin sekte agak ragu mengingat para pengikut setianya telah mengantri untuk mendapatkan anak yang kebal terhadap penyakit, dia takut jika hal itu akan membuat pengikutnya kecewa. Namun di satu sisi, Profesor Ryu memastikan bahwa rahim buatan lebih kuat dan stabil sehingga bisa meminimalisir agar tidak terjadi kegagalan yang kedua kalinya.
Sampai di sini, itu berarti Zio akan mengulang siksaannya seperti saat dia berada di Human Tech Laboratory. Namun kali ini dia melakukannya secara sukarela. Dan di tengah proses tersebut, Zio tiba-tiba mendengar suara tangisan anaknya dan bergegas untuk mengeceknya, di mana dia dibuat terkejut ketika melihat anaknya yang kembali mengeluarkan energi listrik yang kali ini sampai-sampai membuat Gurum terluka. Di sini Profesor Ryu yang melihat fenomena barusan, dia menyadari satu hal dan memberitahu Zio kalau kemungkinan anaknya juga mengalami amnesia setelah meledakkan kekuatan listriknya. Sama seperti yang dialami oleh Zio dulu, akibatnya bayi tersebut tidak lagi mengenali ibunya dan hal itulah yang membuatnya sampai-sampai melukai ibunya sendiri karena merasa terancam. Jadi gampangnya, apa yang terjadi kepada anaknya Zio sama persis seperti yang terjadi kepada dirinya, di mana setiap ledakan listriknya kumat, sel-sel otak Zio pun ikut terbakar. Lalu karena gen ubur-ubur abadinya, sel-sel yang terbakar itu dengan cepat bisa beregenerasi sehingga akibatnya Zio bisa pulih, namun tidak dengan ingatannya. Oleh karena itu, dia sama sekali melupakan masa kecilnya hingga seiring waktu berjalan, sel-sel otaknya juga berevolusi sehingga lama-kelamaan resistan atau paling tidak bisa menahan kekuatan listriknya sendiri. Intinya, kalau dibiarkan hal itu akan membuat sebagaimanapun Zio dan Guru menyayanginya, anaknya tidak akan mempunyai kenangan masa kecil hingga paling tidak dia di tahap sel-selnya akan resistan dengan kekuatan listriknya dan tidak akan mengalami amnesia lagi. Oleh karena itu, Profesor Ryu mengusulkan untuk mempercepat proses evolusi tersebut dengan menyetrum anaknya. Gampangnya seperti imunisasi, tapi karena bayinya super, imunisasinya juga agak ekstrim. 뇌세포도 마찬가지겠지. Meskipun hal itu sebenarnya cukup masuk akal, namun karena menyetrum bayi bukanlah hal yang lumrah, tentu saja Gurum tidak setuju dengan rencana gila tersebut, di mana sebagai seorang ibu, dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Zio pun terpaksa melakukannya dengan paksa dan membawa anaknya menuju ke laboratorium demi kebaikannya. 지금도 미안해. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan agen Kim yang tidak lagi memiliki anggota, dia merekrut beberapa pasukan bayaran untuk ditugaskan menghabisi Profesor Ryu, pemimpin sekte Zio dan Gurum, dengan iming-iming tiket pergi haji satu arah. Dia juga memberikan semua obat kuat yang tersisa, tapi dia mewanti-wanti agar Son tidak menggunakan obat itu di hari yang sama karena jika sampai hal itu terjadi, maka kemungkinan terburuknya dia bisa meninggal. Namun Son yang sudah tidak peduli dengan kehidupan yang fana ini pun terlihat sama sekali tidak khawatir dengan hal itu karena dia hanya ingin menghabisi Zio meskipun taruhannya nyawa. 상관없습니다. Keesokan harinya, Son dan para pasukan bayaran itu pun bergegas ke gereja di mana mereka menyusup di antara para jemaat pengikut ibunya Zio dan langsung mengobrak-abrik tempat tersebut setelah selesai acara peribadatan. Dalam kondisi terdesak, pemimpin sekte berusaha membujuk Son untuk bergabung bersamanya di mana dia akan memberinya apapun permintaannya. Dan ketika Son sedang melambun memikirkan tawaran tersebut, disinilah kesalahan ibunya Zio yang kemudian memanfaatkan kelengahan itu untuk menyerangnya. Yang tidak dia sadari adalah Son telah menyuntikkan semua obat kuat yang tersisa sekaligus, di mana serangan itu bukanlah masalah baginya dan justru ibunya Zio sendirilah yang harus menanggung akibat. Beruntung anak buahnya muncul tepat waktu sehingga hal itu bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri. Kembali ke Gurum yang tersadar dari pingsannya dan mengetahui kalau bayinya sudah tidak berada di sampingnya, sadar kalau anaknya sedang dalam bahaya, dia pun menggunakan segala cara untuk keluar dari sana, yaitu dengan mengelabui para penjaga seolah-olah dia terluka dan ketika kedua orang itu masuk, Gurum pun langsung melumpuhkan mereka dan bergegas untuk menyelamatkan anaknya.
Di sisi lain, setelah semuanya ready untuk melakukan percepatan evolusi anak Zio, tapi mungkin karena tidak tega, Zio pun akhirnya mengurungkan niatnya dan akan menundanya sampai bayi tersebut agak dewasa. Dan di saat yang bersamaan, Gurum datang di mana tanpa basa-basi dia langsung mengambil kembali anaknya. Namun ketika Guru melangkah menuju pintu keluar, Zio tiba-tiba kembali merasakan adanya bahaya dan menyuruh Gurum agar jangan keluar, dan tepat seperti apa yang dia duga, Son dan anak buahnya muncul untuk menghabisi mereka. Disinilah tidak bosan-bosannya contoh ungkapan berharap hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Son kembali menantang Zio di mana dia sempat melemparkan sebuah kursi yang mengenai Zio. Namun itu bukanlah apa-apa baginya, dan setelah memastikan Gurum dan anaknya aman, adu mekanik antara mereka pun kembali terjadi. Di sisi lain, di tengah perjalanan Guru melarikan diri, dia dibuat terkejut setelah bertemu dengan Kapten Choi yang membawa senjata. Meskipun di sini Kapten Choi sempat memberitahu kalau kedatangannya adalah untuk menyelamatkan Gurum, tapi Gurum yang sedari awal dibohongi oleh orang-orang terdekatnya pun tidak begitu saja mempercayai omongannya barusan dan justru balik menyerangnya. Sampai ketika mereka berniat keluar dari gereja, anak buah agen Kim tiba-tiba muncul dari belakang untuk menyerang mereka, dan secara refleks Kapten Choi memutuskan untuk mendorong Gurum dan melindunginya menggunakan tubuhnya. Sampai akhirnya dia berhasil melumpuhkan orang tersebut meskipun dengan kondisi terluka setelah tertusuk di bagian perut. Melihat atasannya yang terluka parah, Gurum pun memutuskan untuk segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, setelah berhasil mengalahkan Son, Zio bergegas keluar untuk mencari Gurum. Namun dia sudah terlambat karena Gurum telah berada di dalam mobil dan repot untuk segera mengantarkan Kapten Choi ke rumah sakit. Di mana Kapten Choi sempat memberitahu kalau orang yang telah menghabisi orang tua Gurum bukanlah Zio melainkan agen Kim. Pernyataan itu otomatis membuat Gurum makdek. Sayangnya ketika dia berniat memastikan ucapan Kapten Choi barusan, beliau pun sudah tidak kuat dan akhirnya meninggal sebelum sampai ke rumah sakit. Sampai di sini, menyadari kalau Zio masih mengejarnya, meskipun dia sudah mendapatkan jawaban siapa yang telah membunuh kedua orang tuanya dan itu bukanlah Zio, Gurum tetap kekeh untuk melarikan diri. Intinya, dia mengaku kalau dia takut dengan Zio yang telah berubah dan bahkan berniat melakukan eksperimen gila terhadap darah dagingnya sendiri. Meskipun Zio menjawab kalau hal itu terpaksa dia lakukan demi mereka sendiri di masa depan, namun Gurum menilai yang membuat Zio berubah menjadi seperti sekarang adalah dirinya dan anaknya, sehingga mereka terpaksa berpisah agar Zio tidak perlu lagi melakukan sesuatu yang ekstrim. 아무것도 몰랐던 때로 가고 싶다. 가지마! 그러지마! 하지마! 너까지 그러지마! 사랑해 구름아! Sementara itu, Son yang ternyata masih selamat setelah dihajar oleh Zio diperlihatkan mengendarai mobil meskipun dalam keadaan terluka, menyusul Zio dan langsung melemparkan sebuah tangga tepat di sampingnya. Meskipun dalam kondisi sekarat, Son masih tetap ingin menyelesaikan pertarungannya melawan Zio sampai titik darah penghabisan karena menurutnya semua itu hanya akan selesai apabila salah satu di antara mereka meninggal. Mengetahui hal itu, Zio pun akhirnya mengabulkan permintaan Son dengan kembali mengeluarkan energi listriknya dan melemparkan Son yang membuatnya akhirnya innalillahi di tempat. Sampai di sini mengetahui kalau agen Jung bekerja di badan intelijen, Zio lalu bergegas meminta bantuannya untuk mencari keberadaan Gurum, di mana tanpa pikir panjang, agen Jung pun menyetujui permintaan Zio barusan karena dengan begitu Zio akan mengakuinya sebagai sekutunya. Namun di sini pemimpin sekte yang kesal karena tidak dianggap setelah insiden barusan yang hampir membuat nyawanya melayang, kemudian justru mengancam akan menghabisi Gurum dan anaknya jika Zio tidak menuruti perintah. Di mana Zio yang mendengar hal itu pun terpaksa justru menghabisi ibunya sendiri karena sudah dianggap kelewatan.
Di sini diperlihatkan alasan sekte sesat tersebut memiliki banyak jemaat adalah karena organisasi itu sengaja membantu para jemaatnya mendapatkan posisi, orderan, atau lelang tender dan sebagainya, di mana nantinya mereka akan membayar kolektif untuk membiayai proyek utama mereka. Dengan kemampuan finansial itu, diperlihatkan keesokan harinya, basement gereja organisasi tersebut telah disulap menjadi laboratorium yang dipenuhi dengan meja-meja rahim buatan, di mana di sini Profesor Yu menjelaskan kepada Zio kalau dia berniat membuat ribuan janin kloningan dengan menggunakan gen Zio untuk membuat sebuah kota yang semua penduduknya memiliki kekuatan sepertinya. 괜찮아. Di tempat lain, setelah berhasil melarikan diri dari Zio, Gurum kemudian kembali menghubungi rekannya di kepolisian untuk menemuinya, di mana intinya Gurum memintanya untuk sementara menitipkan anaknya kepada keluarganya, sementara mereka akan belajar kelompok untuk menguak kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh agen Kim. Dari sini, mereka pun memulai pekerjaan mereka dengan mengolak-alik identitas agen Kim, melacak nomor HP, dan bahkan setelah bekerja keras selama 1 bulan, barulah mereka menemukan lokasi tempat kerja agen Kim, di mana Gurum pun langsung bergegas ke TKP untuk membuntutinya dari belakang dan berusaha menyusup ke ruang kerjanya. Meskipun sempat kehilangan jejak setelah agen Kim masuk ke sebuah pintu yang sama persis dengan yang lainnya, dengan cerdik, Gurum kemudian memencet tombol emergency untuk memancing semua orang di sana keluar dari ruangannya, dan ketika targetnya telah keluar, dia pun bergegas masuk ke ruangan agen Kim dan langsung menghajarnya. Sampai di sini, walaupun sudah beranak 1, namun kemampuannya dalam bertarung tetap tidak bisa dipandang sebelah mata, di mana dia dengan mudah melumpuhkan agen Kim yang selama ini hanya bekerja menggunakan kata-kata. Tanpa mereka ketahui, salah satu anak buah agen Jung yang sebelumnya diperintahkan untuk memantau gerak-gerik agen Kim, kemudian melaporkan aksi Gurum barusan yang otomatis langsung diteruskan kepada Zio, sehingga dia pun langsung bergegas ke sana. 어디 있어? Sementara itu, Gurum yang masih menginterogasi agen Kim, dia menanyakan tentang alasannya membunuh kedua orang tuanya, di mana dengan santainya, agen Kim menjawab kalau dia melakukan hal itu hanya karena kesal terhadap ayahnya Gurum yang menilai sok peduli. Tanpa dia sadari, Gurum telah merekam percakapan mereka barusan karena dia berniat akan menjadikan bukti rekaman itu sebagai alat untuk menjebloskan agen Kim ke penjara. Namun alih-alih takut, agen Kim justru menantang Gurum kalau rekaman itu tidak akan ada artinya di pengadilan karena di sana jauh berbeda dengan di Konoha, di mana semua institusi hukum sedari awal sudah terlibat dengan kasus-kasus seperti agen Kim tersebut, dan tentu saja mereka dapat dengan mudah merekayasa fakta dan juga bukti-bukti. Meskipun begitu, Gurum tidak gentar sedikit pun dan optimis kalau dia akan bisa membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh agen Kim selama ini. 끝까지 가보자. Tidak lama berselang, anak buah agen Jung masuk untuk memaksa Gurum pergi bersamanya atas perintah Zio, di mana Gurum yang mengira mereka adalah para anak buah agen Kim pun terpaksa melawan. Di sini, agen Kim memanfaatkan keributan itu untuk melarikan diri. Sialnya, usahanya kembali gagal setelah Gurum berhasil melumpuhkan orang-orang dari badan intelijen tersebut, di mana dia lalu membawa agen Kim pergi menggunakan mobilnya ke sebuah bangunan tua untuk menemui rekannya. Sementara itu, Zio yang baru sampai di kantor agen Kim menyadari kalau mereka telah terlambat datang, di mana salah satu anak buah agen Jung memberitahu kalau mereka berhasil melacak ponsel milik agen Kim. Mengetahui hal itu, Zio pun bergegas untuk segera menyusulnya. Kembali ke Gurum setelah bertemu dengan rekannya, dia menyerahkan agen Kim dan hasil rekamannya untuk diteruskan ke proses hukum, di mana dia dan anaknya berniat untuk bersembunyi terlebih dahulu sampai pihak kepolisian berhasil membongkar kejahatan yang dilakukan oleh agen Kim. Namun belum sempat bertindak,
tiba-tiba sebuah mobil muncul yang menghantam mobil Gurum, di mana ternyata itu adalah orang-orang dari Badan Intelijen yang salah mengira bahwa kedatangan mereka adalah untuk memburu orang yang telah menculik agen Kim, sehingga mereka pun tanpa segan justru menyerang Gurum dan rekannya. Melawan banyak sekali orang-orang dari Badan Intelijen, di sini rekannya masih berhasil mengatasi situasi tersebut menggunakan pistolnya dan menyuruh Gurum untuk segera kabur. Naasnya tidak berselang lama, rekannya harus meregang nyawa setelah ditabrak oleh rombongan mobil orang-orang dari Badan Intelijen yang lain, di mana mereka kemudian bergegas untuk mengajar Gurum. Hal itu pun juga dimanfaatkan oleh agen Kim yang bergegas membuka borgolnya dan mengambil senapan yang sebelumnya dia pesan di Mamat Gun Shop untuk segera mengejar Gurum. Khawatir dengan keselamatan anaknya, Gurum kemudian naik ke lantai atas dengan kondisi si anak yang masih sesekali nyetrum tipis-tipis karena merasa terancam. Dalam kondisi terdesak itulah Gurum memutuskan untuk nekat menjatuhkan anaknya ke dasar bangunan, persis seperti scene di awal film di mana bayi tersebut tiba-tiba mengeluarkan energi listrik yang melindungi tubuhnya sehingga dia terjatuh ke dasar tanpa luka sedikit pun. Di sini Zio yang baru saja tiba melihat Gurum dikejar oleh anak buah agen Jung pun dia bergegas untuk menyusulnya, dan ketika melihat orang-orang dari Badan Intelijen menghajar Gurum, Zio sempat emosi dan berniat akan menghabisi orang-orang itu. Tanpa mereka sadari, agen Kim sedang berusaha mencari celah untuk menembak Zio dari seberang gedung. Di sini, Gurum mengaku kepada Zio kalau dia telah mengirim anaknya ke tempat yang jauh agar Zio dan Profesor Yu tidak memanfaatkan anaknya untuk dijadikan subjek penelitian. Dia juga mengungkapkan alasannya berniat untuk pergi adalah karena Zio telah jauh berubah. Dia tidak lagi mempunyai mata yang takut, melainkan sekarang dia memiliki mata yang penuh amarah, sehingga Gurum menilai keputusan untuk mengklona dirinya sendiri tersebut adalah hasil dari amarahnya. 알아, 다 알아. Saat itulah Gurum melihat laser hijau agen Kim yang mengarah tepat ke tubuh Zio, di mana kemudian Gurum nekat melompat untuk melindungi Zio menggunakan tubuhnya. Alhasil peluru yang ditembakkan agen Kim tersebut melesat mengenai tubuh Gurum yang membuatnya innalillahi di tempat. Setelah persembunyiannya diketahui, agen Kim yang panik lalu menembaki satu persatu anak buah agen Jung dan menyisakan Zio yang telah benar-benar menjadi seorang monster. Hal itu tidak akan terjadi jika sedari awal Gurum menaati Zio, di mana hal itu juga tertuang dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wanita yang baik adalah yang menaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Balik ke cerita, amarah Zio pun tanpa sadar membuatnya mampu melompat menuju ke gedung seberang. Walaupun Zio sempat terkena beberapa tembakan yang mengenai tubuhnya, namun hal itu justru membuat amarahnya semakin memuncak, di mana dia kemudian menghempaskan agen Kim keluar gedung dengan listrik berkekuatan 8 menara sutet yang membuatnya tewas saat itu juga. Keesokan harinya, diperlihatkan komunitas buruh proyek yang sedang lewat gedung terbengkalai. Saat itulah salah seorang bapak tukang bangunan tidak sengaja mendengar suara tangisan bayi dari dalam dan mencari sumber suara tersebut, di mana ternyata suara tangisan itu berasal dari anaknya Gurum dan Zio dalam kondisi sehat walafiat. Beliau pun akhirnya memutuskan untuk merawat bayi tersebut sampai menjadi bocil menggemaskan, hingga setahun kemudian dia menyadari sesuatu yang aneh, di mana tiba-tiba mata anak itu berubah menjadi biru dan meledakkan energi listrik. Hal yang sama pun terjadi di gereja, di mana setelah setahun di dalam rahim buatan, ratusan batch pertama janin hasil kloningan sel tubuh Zio sudah hampir siap untuk dilahirkan ketika satu persatu bayi tersebut mengeluarkan energi listrik, dan cerita pun selesai.